Oke, assalamualaikum teman-teman, sahabat edukasi di kota Sukabumi atau dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kembali pembahasan opini yang telah saya tulis di salah satu media, yaitu Sepanjang Jalan Kenangan. Kita lanjut ke bagian ketiga ya. Malam tadi kita sudah membahas tentang jalan ya. Saat ini kita akan membahas julukan atau sebutan untuk kota Sukabumi yang sampai saat ini selalu ditulis, selalu dijadikan tagline dan jenama, meskipun sampai saat ini kita memang masih mencari-carinya simbol yang tepat untuk kota Sukabumi. Namun untuk pemerintahan tentu sudah memiliki simbol ya, yaitu yang ada perisai hijau, kemudian ada kujang, dan ada padi dan kapas kalau tidak salah. Jadi untuk simbol kota Sukabumi secara utuh ya, yang bisa mewakili semua entitas di kota Sukabumi ini memang mesti terus dilakukan dan diupayakan oleh kita semua ya. Jadi bisa mewakili semua pihak begitu. Meskipun sebetulnya sudah cukup lah dengan kujang juga ya, karena kujang bagaimanapun juga adalah simbol untuk Jawa Barat, dan kota Sukabumi ini memang menjadi bagian Jawa Barat, sekaligus kujang ini menjadi simbol juga bagi masyarakat Sunda ya. Tapi tetap ya, yang namanya upaya dan ikhtiar untuk menemukan simbol yang tepat bagi sebuah kota memang mesti terus diupayakan, supaya memang sebutan, julukan, simbol, kemudian pemaknaannya itu akan melahirkan hal-hal yang memang disepakati oleh kita semua. Jadi istilahnya menjadi wawakil kita semua, simbol itu mewakili kita semua begitu. Adapun untuk entitas-entitas lainnya, misalnya kecamatan Anoma simbolnya ini, yaitu silakan, itu akan menjadi hasanah atau kekayaan baik intelektual, ide maupun gagasan, kemudian apapun itu ya yang ada di setiap wilayah. Dan itu tentu sangat baik ya bagi pertumbuhan dan perkembangan sebuah kota. Nah begitu, jadi dulu memang kita belum sampai ke sana ya, pemikiran tentang kita mesti menemukan simbol, kudu menemukan jenama ya. Jenama itu kan branding ya, menemukan jenama, menemukan branding. Kita saat itu dulu itu belum sampai ke sana ya, karena memang seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi juga didukung oleh media sosial, kemudian didukung oleh postingan-postingan, didukung juga oleh keinginan-keinginan, maka muncullah semacam harapan untuk menemukan simbol. Beberapa waktu lalu mungkin kita sudah pemerintah juga ya kan sudah membuat semacam regulasi menyebutkan bahwa Sukabumi sebagai kota polisi. Nah, itu adalah awalan yang baik ya bagi kita untuk menemukan simbol yang hakiki atau simbol yang azali ya, tentang kota Sukabumi ini. Beberapa waktu lalu juga salah seorang teman saya karena ikut di dalam lomba membuat semacam desain gapura yang pas untuk kota Sukabumi, Kang Jiweng ya, itu menggambarkan atau membuat desain itu dengan pohon paku ya, pakis. Itu dilatar belakangi oleh satu, bahwa paku ini memang tumbuhan yang cukup kokoh. Bahkan kalau kita melihat sejarah pertumbuhan atau sejarah awalnya kelahiran pohon paku ini, diperkirakan sekitar 300 juta tahun yang lalu ya. Ini termasuk vegetasi yang memang sampai saat ini
itu masih bisa bertahan ya selama 300 juta tahun lebih. Tidak mudah ya untuk makhluk hidup semisal pohon paku yang bisa melakukan adaptasi, kemudian melakukan perkembangbiakan ya yang bisa sampai saat ini. Manusia saja diperkirakan itu baru menempati planet bumi ini sekitar 70.000 tahun yang lalu ya, manusia yang sudah mulai melakukan semacam revolusi kognitif. Itu di dalam buku Sapien itu disebutkan seperti itu. Nah, untuk pohon paku ini memang sudah cukup panjang usianya sampai, dan pohon paku ini terbilang unik karena dia itu tumbuh tanpa perlu dilakukan domestikasi ya. Mungkin berbeda dengan makanan-makanan yang biasa dikonsumsi oleh manusia ya. Padi pun itu baru didomestikasi sekitar 11 atau 10.000 tahun yang lalu lah, ketika manusia memasuki revolusi pertanian. Sebelumnya mungkin manusia, apalagi sebelum ditemukan api, akan memandang bahwa padi ya, tanaman padi ini hanya tanaman biasa yang tidak bisa dikonsumsi. Namun setelah memasuki era revolusi kognitif dilanjutkan dengan revolusi pertanian, manusia pun mulai mendomestikasi gandum, kemudian padi. Alasannya sederhana ya, karena setelah ditemukan api itu si padi itu kan bisa dimasak ya, karena tumbuhan-tumbuhan tertentu yang tidak bisa langsung dikonsumsi oleh manusia. Ketika dikonsumsi langsung, meskipun itu tidak mengandung zat yang mematikan, tetap akan menjadi penyakit bagi manusia. Makanya sampai saat ini kita tidak makan beasnya, karena memang mesti dimasak. Sama halnya dengan kacang-kacangan lah, seperti kacang hijau kan mesti dimasak. Nah, jadi dengan ditemukannya api inilah maka mulai muncul kesadaran dari manusia untuk melakukan domestikasi tumbuhan-tumbuhan tertentu. Nah, kalau pohon paku kan jarang sekali kita mendomestikasi tumbuhan paku. Tumbuhan paku mah di mana wae jadi gitu. Makanya Kang Jiweng mungkin salah satu alasan ya kenapa memunculkan pohon paku atau pakis itu di dalam desainnya, dan itu sudah diwujudkan di dalam bentuk gapura yang ada di Lapang Merdeka. Nah, itu salah satu ikhtiar yang sudah dilakukan untuk menemukan simbol kota Sukabumi. Dan saya yakin kalau kita misalkan diberikan kekuatan untuk kembali ke masa atau ke zaman dulu ya, misalnya ke tahun 1 juta tahun yang lalu misalnya, kita akan tidak asing lagi bahwa di wilayah kota Sukabumi ini akan dipenuhi oleh berbagai macam vegetasi, salah satunya paku ya. Nah, jadi berdasarkan hal itu Kang Jiweng mulai memasukkan simbol ataupun imaji tentang pohon paku untuk kota Sukabumi. Teman-teman yang lain juga banyak yang mengusulkan ya, bukan mengusulkan tapi memang menginginkan bahwa ada yang mengatakan begini, Sukabumi itu kota Kamonesan misalkan. Nah, kalau Kamonesan itu artinya kota yang dipenuhi oleh kreativitas tentu saja. Nah, itu juga hal yang baik ya, yang mesti ditampung, yang mesti diterima terutama oleh pemerintah kota Sukabumi. Nah, dulu kita belum mengenal ya ada istilah Sukabumi kota kecil, kota Sukabumi kota kecil sejuta cerita ya. Itu belum ada hal-hal seperti itu. Dulu itu malah ada sebutan Sukabumi mah kulkas gede ya. Itu bukan tanpa alasan ya. Sebab Sukabumi teh hawanya dingin, sejuk, upami enjing-enjingnya sampai tahun 80-an itu selalu dipenuhi oleh kabut atau halimun. Makanya Sukabumi pernah mendapat julukan kulkas gede, dingin itu. Dulu itu tahun 80 sampai 90 upami aya orang Jakarta anu amang ka Sukabumi, enjing-enjing teh ngahodhod nya, ih dingin banget cenanya. Nah gitu.
Tapi mungkin untuk saat ini karena tadi sebelumnya sudah saya jelaskan ada yang namanya pemanasan global, maka suhu rata-rata harian kota Sukabumi pun ikut meningkat ya. Namanya juga kan pemanasan global. Jadi ada di kisaran 23 sampai 31 itu saat ini untuk suhu ya. Jadi dulu ada istilah Sukabumi kulkas gede. Ini yang menjadi salah satu alasan kenapa dulu orang-orang Belanda betah tinggal di Sukabumi ya, khususnya di Sukabumi yang di di sebelah utara itu ya, yang ayeuna menjadi pusat kota. Di situ Belanda itu mendiami kota Sukabumi dengan alasan ya cuacanya dingin, sejuk, kemudian di situ juga memang sudah mulai muncul yang namanya komunitas kan, komunitas pusat-pusat pertokoan, jalan oge ageng. Kenapa Belanda tidak ke wilayah Bacile ya, itu kan awal kemunculan sebuah kota itu memang salah satunya mesti strategis, yang kedua mesti ada ada komunitas ya, kemudian mesti ada berbagai macam pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya, serta politik tentu saja. Nah, jadi kalau kita melihat sejarah awal kemunculan kota-kota yang ada di dunia memang dipengaruhi oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia. Atau misalkan si tempat itu memang dilalui oleh jalan utama. Kalau dulu kan jalur perdagangan ya. Untuk saat ini mungkin jalan utama itu ya jalan anu ageng gitu, anu jadikeun pangliwatan ku jalmi-jalmi anu asana di wilayah sebelah sana untuk melakukan mobilisasi ke sebelah sana misalkan. Nah, jadi sebuah kota itu akan muncul kalau memiliki dua hal tadi, sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Nah, sumber daya manusia itu ya tentu saja nanti karena akan ada hubungannya dengan peradaban yang dibentuk oleh sebuah kota ya. Misalnya peradaban Mesir kuno akan membuat kota, ada kota Thebes, kemudian Giza, Memphis ya. Itu kan karena ada di wilayah yang dilalui oleh Sungai Nil. Nah, wilayah-wilayah yang ada di Sungai Nil inilah yang memang memiliki kelebihan sumber daya alam tentu saja. Bisa ditanami oleh tumbuhan, dijadikan lahan pertanian, kemudian setelah manusia melakukan penanaman lahan-lahan yang memang cocok untuk pertanian, di situ akan muncul transaksi, mulailah muncul perdagangan kan, kemudian ngumpul jami di hiji tempat, membuat satu komunitas ya, ada transaksi dan lain sebagainya, muncullah yang namanya sebuah kota. Nah, jadi untuk kota Sukabumi kenapa pusatnya ada di Cikole, memang karena sejak dulu itu menjadi pangliwatan ya, aya jalan ageng salah satunya. Nah, kemudian saat ini mulai muncul istilah atau jenama ya untuk kota Sukabumi ini dengan sebutan kota kecil sejuta cerita. Artinya kotanya memang kecil meskipun sebetulnya kecil di sini jika dibandingkan dengan kota-kota yang lain mungkin. Karena untuk saya itu untuk ketika mengatakan kota Sukabumi itu kota kecil, ternyata ketika dijelajahi mah itu kota Sukabumi itu memang cukup luas ya, meskipun luasnya itu 48,33 kalau tidak salah ya kilometer persegi. Namun kalau kita jelajahi satu-satu, wah itu cukup luas sekali atau akan memerlukan waktu yang memang cukup lama. Jadi istilah kota kecil ini hanya disematkan kepada kota Sukabumi ketika dibandingkan dengan kota-kota yang lebih besar ukurannya, apalagi dengan wilayah kabupaten ya. Kabupaten itu kan sangat luas sekali, dan kota Sukabumi ini tepat ada di sebelah utara, tapi ada di tengah-tengah juga kabupaten ya. Nah, jadi istilah julukan kota kecil ini bukan artinya Sukabumi ini mesti kita kecilkan, tetapi adalah suatu istilah yang muncul ketika kita membandingkan dengan tetangga-tetangganya. Meskipun sebetulnya banyak ya kota-kota yang ukurannya itu mungkin ada yang lebih kecil jika dibandingkan dengan Sukabumi, kan ada yang
memiliki 3 kecamatan sampai 4 kecamatan. Nah, untuk kota Sukabumi ini kan ada 7 kecamatan. Nah, jadi kemudian ada lagi setelah kota kecil ditambah dengan sejuta cerita, mungkin artinya di sini memang banyak kisah-kisah sanes omongan ya, tapi selalu ada hal yang menarik untuk dibahas begitu. Jangan dinegatifkan ya konotasinya. Jadi lain kota kecil sejuta cerita itu banyak omongan, bukan, tetapi banyak hal yang memang mesti dibahas, mesti didiskusikan, mesti didiskusikan, kemudian mesti dirembukan dan lain sebagainya ya. Jadi untuk membahas kota Sukabumi ini ya, banyak hal yang mesti dikisahkan. Kemudian kalau andai saja misalnya setiap kepala ini mengisahkan kisah-kisah masa lalunya tentang Sukabumi, kisah masa kini tentang Sukabumi, tentu itu akan muncul, akan melahirkan buku berjilid-jilid tentu saja, karena setiap manusia tentu memiliki pengalaman yang berbeda tentang kotanya. Jadi untuk mewujudkan kota Sukabumi meskipun kecil tetapi memang banyak kisah yang ada di dalamnya, makanya saya mulai istilah nama bukan menelitinya, tapi ya tulis lah bahwa Sukabumi ini memang mesti ditulis kan supaya sampai kepada publik ya. Meskipun di kemudian memang mesti diteliti lebih serius lagi untuk kota Sukabumi ini. Kemudian setiap manusia yang ada di kota Sukabumi ini ya sudah saya katakan pasti memiliki jalan kisahnya masing-masing. Nah, kalau dibukukan, kalau ditulis, kalau ide-ide ini ditampung, sudah saya katakan tadi, itu akan membentuk berjilid-jilid buku ya tentang kota Sukabumi. Namun tentu tidak perlu seperti itu. Kita tinggal membuat seripatinya saja tentang Sukabumi di masa lalu, di masa kini, dan di masa yang akan datang. Nah, kisah-kisah ini ya tentang kota Sukabumi tentu akan banyak persepsinya, banyak penafsirannya, kemudian banyak sekali pandangan-pandangan dari berbagai sudut ya. Itu hal yang bagus ya. Seperti sudah saya katakan tadi, sebagai hasanah kekayaan intelektual orang kota Sukabumi ya. Asalkan jangan saling mengklaim kebenaran saja kan yang diperlukan di dalam ilmu, karena salah satu syarat keilmuan itu memang mesti siap dikritisi, mesti siap diuji gitu kan. Itu kan ilmu. Kalau misalkan menganggap bahwa penemuan saya lah yang paling benar ya, yang paling baik dan yang paling valid ya, itu bukan ilmu ya. Ilmu itu mesti siap diuji, kemudian siap divalidasi. Itu keilmuan. Paling tidaknya ketika kita mengklaim bahwa inilah versi saya yang paling baik, yang paling benar, itu jangan dimasukkan ke dalam kajian keilmuan, tapi kita kategorikan saja ke dalam genre kisah. Ya, kalau kisah kan masuknya ke sastra. Itu bisa ya. Misalnya kita mengisahkan tentang asal-usul Nyimas Ciwangi misalkan, itu kan kita tidak bisa menjadikan sebuah kisah atau dongeng menjadi menjadi hal yang kita pandang ilmu gitu, kecuali jika si kisah itu diteliti oleh seorang ahli sastra misalkan, atau diteliti oleh yang suka itu kritikus sastra ya, itu boleh itu. Jadi nanti akan menjadi sebuah kajian, itu akan menjadi ilmu, tapi ilmunya di bidang kesusastraan atau di bidang kritik sastra ya, itu boleh. Tapi untuk misalkan menjadikan bahwa asal usul, saya kan pernah menulis tuh dongeng asal usul Nyimas Ciwangi, dan saya tidak mengklaim bahwa itu suatu kisah yang memang
begitu ya. Itu kan kisah dongeng ya. Yang namanya dongeng itu masuknya ke sastra. Nah, sastra ini justru akan menjadi pemantik bagi siapapun untuk melakukan kajian dan penelitian ya. Nah, jadi yang paling dibutuhkan itu yaitu tadi membahas segala sesuatu itu dengan lapang dada, kemudian tidak boleh ada klaim bahwa inilah yang paling benar, tapi inilah yang memang mesti kita bahas, mesti kita bahas bersama-sama. Karena di dalam peradaban itu sulit kita menemukan ada yang namanya ponggawa ya. Nah, kemudian kisah ya yang terus hidup di dalam kisah yang terus dibacakan atau dinarasikan di dalam kehidupan ini tentu akan saling tumpang tindih. Nah, ketika tumpang tindih inilah ya, maka akan muncul bias. Bias itu artinya sika kisah kerajaan-kerajaan di kita ya, itu kan banyak yang menjadi bias. Banyak yang menjadi bias itu artinya karena menjadi samar ya. Samar itu sika misalkan masih menjadi polemik atau perdebatan kan. Itu hal-hal yang memang samar. Nah, termasuk kisah manusia-manusia yang memang hidup di tahun 80 sampai 90-an, apalagi tahun-tahun sebelumnya lah, jauh-jauh sebelumnya, karena tidak ada naskah tertulis ya, naskah yang ditulis atau bukti tertulis, itu kisah-kisah itu akan menjadi bias ketika hanya disampaikan secara verbal. Namun tentu saja ada positifnya juga ya. Positifnya kenapa? Misalnya orang tua kita dulu tidak banyak menulis ya, tidak terlalu banyak menulis, bukannya bodoh ya, tapi saya memandang bahwa orang tua dulu ini tidak menginginkan anak cucunya nanti bersikap tekstual ya, bersikap tekstual. Dan di kita makan ayah disebut dengan bahwa kisah-kisah itu memang dikisahkan secara lisan verbal, meskipun sampai saat ini ya, ketika kita misalkan memasuki tina generasi uyut ke generasi nenek ke generasi orang tua itu, si kisah-kisah itu sudah mulai langka dibacakan lagi, langka diceritakan lagi ya. Karena mungkin orang tua kita memang tidak mengalami ketika zaman penjajahan Belanda kan, yang mengalami itu misalnya ayahnya ayah ya, kakek atau uyut gitu. Tetapi kan itu memang mesti dikisahkan dan mesti ditulis tetap ya. Kalau tidak ditulis itu akan hilang. Lambat laun kan, saya saja tidak mengalami masa penjajahan ya, kita tidak akan bisa mengisahkan suasana kota Sukabumi di zaman penjajahan atau di zaman Belanda, karena salah satu alasannya kita tidak mengalami, bukan pelaku ya, kita hanya mendapatkan atau menyerap informasi melalui tulisan yang kita baca, kemudian melalui penyampaian yang sudah dikisahkan oleh orang tua kita ya di zaman itu. Untuk golongan baby boomers yang masih hidup saat ini, mungkin mereka hanya bisa mengisahkan ketika di zaman Gestapo kan, di zaman pemberontakan G30 SPKI, atau kisah-kisah di tahun 70-an ketika mulai booming serbuan budaya asing ya. Aya mulai munculkan band-band situ tah. Mulai muncul celana cutra kan, handapna ageng nya. Nah, jadi kita akan mengalami kesulitan ketika mengisahkan ya, hatta itu menulis ya, mengisahkan dongeng-dongeng di masa lalu yang memang kita tidak menjadi pelakunya. Makanya yang dibutuhkan itu yaitu tetap menggali hasanah-hasanah yang ada, mengumpulkan tugas Kang Tommy tadi bidang arsip yang mengumpulkan dokumen-dokumen yang memang dipandang otoritatif ya, artinya dikeluarkan oleh sebuah lembaga yang memiliki otoritas atau kekuasaan lah. Satu itu. Yang kedua, kita memang mesti
banyak membangun komunikasi dengan orang-orang yang memang sudah di atas 40 atau 70 ya, 60 lah, di atas 60, yang memiliki pengalaman tentang kota Sukabumi ini. Nah, bisa digali ya hal seperti itu. Nah, kemudian salah satu hal yang penting saja yang kita saat ini kita seolah-olah leungiteun tapaknya ketika kita misalkan bertanya kunaon sih jalan di Balandongan ya, dulunya kan jalan Balandongan, tetapi setelah Balandongan ini menjadi bagian dari kota Madya Dati 2 kota Sukabumi ya, kota Madya Sukabumi lah, jalannya ganti jadi jalan Widya Krama, kemudian jalan Cikundul itu menjadi jalan Merdeka, Tespom menjadi jalan Proklamasi ya. Kenapa itu menjadi berubah? Apa regulasinya? Nah, kita mesti menemukan jawaban-jawaban itu. Salah satunya tentu saja penamaan jalan yang disematkan kepada jalan-jalan yang ada di Balandongan, yang ada di Cikundul, Santiong ya, dan sekitarnya itu diregulasikan oleh pemerintah, dan kita mesti memiliki catatan ataupun bukti otentik bahwa nama jalan ini disebut Jalan Widya Krama untuk Balandongan memang disahkan atau diperdakan atau diperwakan lah ya oleh Pak Wali Kota di masa dulu ya, di zaman Pak Udin mungkin. Itu bisa dilacak sebetulnya. Tugas Pak Tomide itu mesti dilacak ya. Kalau misalnya hal-hal itu hal kecil ya, bukan mengecilkan, tapi hal yang memang selalu kita pandang yang disebut nanti nu gitu kan, tapi kan itu tetap mesti ada pegangan otentik kita. Nah, pegangan otentik ini memang penting meskipun itu ya hanya ada pada secari kertas. Misalkan satu kertas, sehelai kertas ya, tetapi di situ ada regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga otoritatif mengenai suatu hal, itu penting di masa yang akan datang ya. Komo usiana tos misalnya 40 atau sudah 100 tahun, itu akan dibutuhkan sekali ya. Makanya di sini memang penting penyimpanan ataupun pengarsipan ya. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan yang kedua ya, bahwa ketika kita hanya mengandalkan penutur, yaitu orang yang membacakan kisah, itu lambat laun kita akan kehilangan karena usianya sudah semakin menua ya. Biasanya akan ada gangguan dengan daya pikir kan, daya ingatnya, maka akurasi informasinya pun akan semakin lemah kan akurasinya. Kalau tidak ditulis nih, ketika misalkan si A itu mengisahkan suatu tempat, memang mesti langsung ditulis ya, supaya ketika si penutur itu usianya bertambah, kemudian semakin melemahnya daya ingat, dan informasi yang disampaikannya pun mungkin tidak akan sekuat ketika masih muda kan, atau ketika di usia 60-an lah, di usia 70 itu akan lain lagi nanti informasinya. Nah, kemudian ada semacam ajakan nih, teman-teman itu memang mesti membuat kisah juga ya tentang hidup teman-teman ya, atau mengisahkan kehidupan orang tua teman-teman, atau paling tidaklah mengisahkan kampungnya yang saat ini ya, yang ditempati. Nah, kita mesti bisa ya membuat kita itu memasuki bagaimana nih, andai-andai dulu ya, mengandaikan bahwa kita tiba-tiba memasuki Sukabumi di masa lalu. Sebetulnya dengan pendekatan paralogis, artinya menggunakan batin ya, paralogis, itu kita akan sampai ke sana, akan bisa merasakan bagaimana kehidupan di masa lalu ya. Kalau kita misalnya menggunakan pendekatan paralogis, itu salah satu kajian yang memang
apa teh menjadi hal yang penting untuk mendeteksi bagaimana situasi di masa lalu, dan itu memang sangat ilmiah. Sebab di bagaimanapun juga di dalam tubuh kita ini memang mengalir genetika atau informasi leluhur manusia ya. Sebetulnya di dalam tubuh kita ini banyak sekali info-info yang dapat kebuka ya. Cuman mesti melalui pendekatan-pendekatan yang kalau di kajian mah disebutnya paralogis ya. Tapi jarang sekali sebetulnya yang bisa sampai ke sana. Artinya ketika file yang ada di dalam tubuh kita yang diwariskan secara genetika itu kebuka, itu otomatis akan mengembalikan kita ke masa-masa yang sudah lampau ya. Kalau di kita kan ketika contoh kecil begini, ketika kita mendatangi suatu tempat ya, tiba-tiba itu kita seolah-olah pernah ke sana kan. Di dalam ilmu atau di dalam kajian itu kan disebutnya deja vu. Nah, lantas kenapa muncul deja vu? Muncullah asumsi, oh mungkin kita dulu pernah ke sini. Ya sebetulnya itu adalah file masa lalu yang kebuka. Itu teh sebetulnya leluhur kita pernah ke sana ya. Ya misalnya uyut kita lah pernah ke sana. Nah, kemudian si file itu kan disimpan tuh, kemudian ketika melahirkan nenek ya, melahirkan kakek, orang tua, itu si file itu terus akan sambung menyambung ya, si berkas itu muncullah ya ketika ada pemantik wilayah ini, plek, oh asa kantos kadianya kabuka ya, ya begitulah ya keunikan sistem yang sudah diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa itu memang begitu ya. Itu bisa kebuka atau otomatis ketika ada pemantik. Nah, jadi bukan artinya kita pernah ke sana ya, tetapi memang berkas yang diwariskan melalui gen ini tiba-tiba muncul, tiba-tiba kebuka, maka kita akan merasakan seolah-olah kita pernah ke sana. Sebetulnya yang ke sana itu kan dulu ya, nenek kita ya, kemudian uyut kita, atau kita mungkin kantos kan tepang yang hiji jalmi asa kantos tepang ya. Nah gitu tanya. Jadi banyak kisah yang bisa didongengkan ya tentang Sukabumi tahun 80-90 saja nih. Masih ada bioskop ya, banyak bioskop, kemudian masih banyak abang beca kan di Sukabumi itu dulu. Delman masih aya sampai saat ini. Beca ge ayeuna ya nganggo ini mah nganggo motornya jadi cator. Nah, kemudian yang paling penting ya di dalam kehidupan kita saat ini, kita mesti memahami bahwa saat ini kan di zaman disebutnya disrupsi itu ada semacam ketidakpastian ya, ketidakpastian. Kemudian ketidakpastian ini ya ditunjang juga oleh berbagai macam hal, itu akan memantik perilaku yang dulunya dianggap tidak normal akan dipandang normal saat ini. Atau misalnya terjadi hal-hal yang nanti disebut setelah PPKM kebiasaan baru ya, normal baru ya akan muncul itu. Nah, misalnya gini, ketika kita membahas tentang kemacetan di kota Sukabumi, kemacetan ya, yang namanya kota pasti selalu identik dengan kemacetan meskipun di jam-jam tertentu. Ternyata setelah diteliti ya, tingkat kemacetan itu membawa pengaruh juga terhadap mental manusia. Makanya kita selalu melihat, sok kantos mungkin melihat aya nu pasea di jalan ya kusabab silih kebut, kusabab macet. Dulu itu mungkin tidak ada yang seperti itu ya di jalanan itu, meskipun ada yang mengaku saya orang jalanan sebenarnya. Tapi kan saat ini ketika kemacetan dan itu macetnya cukup parah, itu akan membuat kita memang kesal juga. Mungkin yang di dalam mobil pun sambil Facebookan, sambil menunggu kemacetan nulis
macet jalan teh. Padahal kan dia juga menjadi bagian tina nu ngamacetkeun ya. Muncullah yang disebut dengan ambivalens ya. Nanti mengutuk sesuatu yang memang dilakukan ya, yang menjadi bagian tina bagian itu. Sama halnya dengan kita lah. Saya suka mengingatkan tentang pemanasan global, tapi faktanya kitalah yang menjadi bagian dari pemanasan global itu. Misalnya menggunakan mobil ya, motor, itu kan salah satu hal yang memicu pemanasan global. Kita hanya bisa mengingatkan, tetapi sebetulnya ngasih contoh. Kalau misalkan kita aktivis lingkungan ya, ketika membahas tentang pemanasan global ya jalan kaki kan mestinya, idealnya kan begitu ya. Nah kita itu hanya bisa ngomong ketika memang kita menjadi bagian tina kondisi itu. Jika menuju macet, kemudian dina mobil nulis status macet we jalan teh, padahal dia menjadi bagian tina kemacetan. Nah begitu ya, itu akan mengganggu ke mental manusia juga. Sama halnya dengan begini dulu. Kenapa orang tua dulu itu lebih mampu mengendalikan amarah kan, mampu mengendalikan emosi. Salah satunya karena orang tua kita dulu itu lebih banyak menginjak tanah. Kan tanah itu menyerap sifatnya kan, menyerap energi negatif di tubuh, kemudian disimpan di tanah kan. Ayeuna kan kita untuk itunya, mungkin sebagian besar dari kita yang menginjak tanah itu dalam seminggu saja mau sejam 2 jam ya. Karena kita saat ini sudah memang si kaki, si tubuh kita lebih banyak bersentuhan dengan beton ya. Beton kan sifatnya tegas. Nah benda-benda yang ada di sekeliling kita inilah yang akan memengaruhi mental kita ya. Kita akan lebih tegas, sulit dinasihati, kemudian sulit menerima masukan. Ketika memberikan masukan pun dengan kekuatan ya, dengan cukup kuat ya. Karena apa? Kita memang saat ini selalu bersentuhan dengan benda-benda tegas. Beda mungkin kalau kita main ke Baduy ya, orang Baduy itu lebih santai, rileks ya. Karena apa? Satu, hidup selaras dengan alam, yang kedua unggal dinten oge tubuhnya itu bersentuhan dengan hal-hal yang memang alamiah atau yang memang lembek gitu, lunak. Kalau kita kan ngadinten kaki bersentuhan dengan beton, dengan keramik, dengan batu, dengan gang yang sudah ditembok, dengan aspal. Itu hal-hal yang memang tegas dan itu akan menyalurkan energi. Kan hal-hal yang dekat dengan kita itu sebetulnya menyalurkan energi ke kita juga ya. Karena tubuh kita ini katalis yang sangat bagus ya, yang sangat baik. Sama halnya dengan suka ucapan geuning lamun kita naon gaul jeung tukang minyak sengit, kita akan ikut wangi kan. Kalau kita gaul jeung anu bau, kita akan ikut bau, karena memang tubuh kita ini seperti katalis yang memang cukup bagus. Kalau kita banyak bersentuhan dengan alam, maka kita akan santai. Ya kan, terasa oleh kita ketika kita melihat pemandangan yang indah dan sejuk, kita tuh jadi nyaman juga kan. Beda kalau kita memasuki tempat-tempat yang sumpek, tempat-tempat yang dipenuhi oleh sampah, tempat-tempat yang kotor, maka kita pun akan menjadi tidak nyaman. Itu mah sangat alamiah sekali ya. Nah jadi saat ini kenapa manusia relatif lebih emosional ya? Ya salah satunya itu karena kita saat ini selalu dan terlalu banyak bersentuhan dengan benda-benda yang memang padat dan tegas ya. Nah begitu ya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, ada hikmahnya. Nah ini ada fenomena sosial yang bagus nih, yang bagus dialami oleh manusia-manusia urban zaman ini ya. Saya selalu mengamati dan melihat ketika lampu lalu lintas ya, itu pas warnanya kuning teh paheula-heula. Padahal kan kuning itu kan hati-hati ya. Lampu kuning itu hati-hati, bukan paheula-heula sebetulnya.
Kemudian ketika lampu merah menyala, pas menyala itu knalpot, bukan knalpot, klakson dipencetan. Ketika lampu kuning menyala lagi, paheula-heula deui. Tidak bisa kita menunggu sampai lampu hijau menyala. Itu mental kita itu memang seperti itu ya, karena mungkin naon ya, genetika juga sih, genetika manusia itu, manusia Indonesia khususnya nih. Di Indonesia ini ya dulu itu tidak mengenal kata kalah. Tidak mengenal ada kata kalah, hanya ada dua pilihan di Nusantara kuno itu, menang atau pelaya. Makanya ketika di zaman kemerdekaan semboyan itu merdeka atau mati. Tidak ada istilah kalah. Istilah kalah itu mulai dimunculkan oleh Wali Songo ya, yaitu ka Allah, kalah, ngalah, kembalikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Kata kalah itu ka Allah ya, kembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Disitulah mulai muncul namanya bahwa segala sesuatu yang tidak bisa kita miliki dan itu menjadi bagian lain itu serahkan segalanya kepada Yang Maha Kuasa. Nah mulai muncul itu begitu ya, dulu nggak ada ya merdeka atau pelaya, sampai ketika di zaman kemerdekaan pun semboyan itu dimunculkan kembali dalam bentuk merdeka atau mati. Contoh ya ningali main bola nya, kesebelasan anu didukung eleh ngamuknya. Nah itu kan salah satu genetika kita juga yang mesti memang bukan mesti diperbaiki, tetapi memang mesti ditata kembali ya. Karena mungkin kalau kita melihat ke masa lalu atau menjelajahi masa yang lalu sekali, masa yang lampau, nenek moyang kita memang tidak begitu ya. Karena nenek moyang kita lebih hidup tinggal di alam itu akan lebih biasanya nerimo teh pasrah sumrah anu disebut Islam teh gitunya. Nah jadi kita saat ini selalu ingin cepat, selalu tidak ingin kalah. Ketika kita ke kebut atau kasusul ya, di kebut dina motelnya kasusul sok ngambek walaupun menggerutu sifatnya, tapi itu satu tanda bahwa kita memang mesti menata kembali hati kita. Nah begitu ya. Nah kisah manusia-manusia modern ini memang cukup unik ya, cukup unik. Dan ya, termasuk saya mungkin belum sampai ke pemahaman bahwa kita mesti seperti hidup manusia-manusia penganut stoa ya. Penganut stoa itu kan segala sesuatu itu memang begini ya, memang begini adanya. Jadi itu kudu naon riweuh cenanya. Nah bandingkan juga nih dengan dulu ya. Dulu itu manusia itu untuk mengukur apakah kualitas udara ini baik atau tidak, bersih atau kotor, itu tidak perlu menggunakan detektor pengukur kualitas udara ya, cukup dengan manuk buek dengan cika-cika kunang-kunang ya. Ketika misalnya di satu tempat tuh banyak kunang-kunang, dinamitos makan kunang-kunang itu kukunya anu maot cenanya, bukan ya, bahwa di situ memang kualitas udaranya cukup bersih ya. Ayeuna kan manusia ayeuna ingin mendeteksi kualitas udara ini bersih atau kotor dengan alat pendeteksi, dan itu mesti dibeli ya, mesti diadakan, mesti ada pengadaan dulu, mesti dilelang juga ya, mesti masuk ke proyek kan. Tapi untuk dulu ya, untuk menentukan kualitas udara cukup dengan cika-cika ya. Ketika cika-cika banyak, ketika banyak mabuknya burung hantu, di situ memang kualitas udaranya sangat baik ya. Saat ini ketika kita ingin mengetahui apakah kualitas udara di satu tempat ini baik atau kotor, bersih atau kotor, kita perlu membeli atau menggunakan alat pendeteksi kualitas udara yang cukup mahal, yang mesti dilelang, yang mesti dijadikan proyek kan, tentu saja gitu ya. Jadi ya kita memang cukup unik, sudah saya katakan tadi. Allah terus disiapkan ya
untuk mendeteksi untuk mendeteksi kualitas udara cukup dengan cika-cika, dan itu tidak usah dibelinya, malah aya nu meuli cika-cikanya da teu anu ngicalna gitu. Oke, cukup sampai di sini dulu ya. Mungkin kita akan lanjutkan besok atau lusa mengenai sepanjang jalan kenangan episode keempat. Saya ucapkan selamat melakukan aktivitas kepada teman-teman, khususnya alumni SMA 1 angkatan 98. Saya sebutkan dulu Kang Ipei ya, kemudian Ibu Irma di Tangsel, Kang Ipong, Pak Doni, kemudian Kang Amran ya, CS, dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Oke teman-teman, mungkin sampai di situ. Ini sudah 30 menit lebih ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada faedahnya, ada manfaatnya. Sanes hartina abdi segala apa segala nyaho. Tapi hoyong ngadugikeun oka Ibu Flo tah di Semanda ya. Kang Jiweng juga, Kang Ipei Elang, Haji Rusnandi, Kang Dewa can kasebatnya. Mudah-mudahan lah apa yang saya sampaikan ini bisa jangan dipahami lah, jadi dikupingkan ya. Besok kita akan mengupas kembali, besok atau lusa ya, tidak janji, mengupas kembali masa lalu dan masa kini. Sebab dina bahasa Sunda yang disebut hana nguni hana mangke, ayana baheula itu ayana zaman ieu memang dipengaruhi oleh masa lalu. Oke, nuhun, wassalamualaikum.